Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai PHP. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai string dan array. Namun, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang string dan array, teman-teman harus terlebih dahulu memahami itu apa PHP. Sisi klien adalah yang terlibat secara langsung oleh pengguna, sehingga kaitannya erat dengan tampilan semisal HTML, CSS, dan JavaScript. Sisi server merupakan website yang tidak tampil ke pengguna, namun bagian inilah yang mengolah logika bisnis dan data yang ditampilkan sehingga membuat website tersebut lebih dinamis. Jadi, PHP merupakan bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server. Nah, saat ini PHP masih sangat populer dalam dunia pengembangan website karena komunitasnya yang sangat banyak di penjuru dunia. Nah, dalam penggunaan PHP dalam pengembangan website juga tergolong mudah karena sudah banyak tersedia hosting yang terjangkau dengan pengaturan yang familiar. Kemudian, bagaimana caranya mempersiapkan ketika teman-teman ingin menggunakan bahasa pemrograman PHP? Sebelum kita memulai menggunakan PHP, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di antaranya adalah Apache, kemudian ada MySQL, kemudian ada PHP dan Perl. Nah, Apache adalah web server agar seolah-olah PC atau laptop kita menjadi server lokal. MySQL akan digunakan untuk database, sedangkan PHP adalah bahasa pemrograman yang akan dipakai untuk membangun website, dan terakhir ada Perl, dan akan membantu agar server dapat menjalankan PHP. Nah, untuk menginstal semuanya ini, teman-teman tidak perlu melakukan menginstal secara terpisah, kayak menginstal Apache, menginstal MySQL, menginstal PHP. Teman-teman cukup menginstal beberapa web server yang sudah disediakan. Di antaranya ada SAMPP, ada WAMPP, ada LAMPP, atau MPP, atau yang sekarang ada Laragon. Teman-teman bisa memilih web server mana yang eh, teman-teman ingin gunakan. Misalnya untuk Windows bisa menggunakan SAMPP atau WAMPP. Kalau misalnya untuk Linux bisa menggunakan LAMPP, atau untuk macOS bisa menggunakan MAPP, atau bisa menggunakan Aragon. Nah, itu beberapa web server yang teman-teman harus eh, persiapkan ketika ingin memulai belajar atau menggunakan PHP. Nah, selanjutnya kita akan memulai belajar mengenai string dan array. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, PHP itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita persiapkan, ada Apache, ada MySQL, ada PHP. Nah, ini beberapa poin ketika kita mulai pertama kali menggunakan PHP. Nah, ketika teman-teman menggunakan bahasa pemrograman PHP, haruslah dimulai dengan tag PHP. Nah, ini beberapa contoh penggunaan PHP, dibuka dengan tag PHP, kemudian ditutup seperti ini. Kemudian ada tag komentar. Tag komentar ini ialah, nah misalnya teman-teman mempunyai sebuah project yang terdiri dari lebih dari satu pemrograman, dan teman-teman bisa membuat misalnya semacam flow atau alur dari codingan teman-teman. Nah, komentar ini berfungsi untuk menjelaskan komentar atau menjelaskan codingan yang teman-teman bikin. Nah, biasanya tag komentar ini dipakai untuk menandai judul atau bagian dari kode yang sedang teman-teman tulis. Hal ini akan membantu penulis kode agar mudah mencari kembali bagian-bagian kode tertentu. Nah, ada dua penggunaan. Yang pertama bisa menggunakan slash bintang atau menggunakan slash slash. Nah, biasanya eh, slash slash ini digunakan untuk komentar satu baris saja, sementara jika komentarnya itu lebih dari satu baris, bisa menggunakan dengan slash bintang. Kemudian ada variabel dan titik koma. Nah, ini suatu hal yang penting ketika penggunaan PHP.
Untuk menulis suatu variabel di dalam PHP, biasanya orang bisa menggunakan variabel dolar. Nah, aturannya adalah ada beberapa aturan ketika menggunakan dolar. Yang pertama, tidak boleh menggunakan angka di depan nama variabel, tapi boleh menggunakan angka di tempat lain. Misalnya, seperti contoh, kita bisa lihat di sini di variabel pertama, dia meletakkan angka setelah dari nama satu misalnya. Ini dibolehkan ketika menggunakan variabel dalam PHP. Namun ketika menggunakan angka di depan setelah dolar ini dilarang oleh PHP. Nah, kemudian tidak boleh memuat berbagai spesial karakter seperti persen, kemudian seperti tanda pagar. Nah, itu tidak dibolehkan di dalam PHP. Kemudian setiap baris kode wajib menggunakan semicolon atau titik koma di akhir baris. Nah, ini yang penting banget ketika membuat suatu coding. Karena ketika kita lupa saja meletakkan titik koma ini akan bisa berakibat fatal atau menyebabkan codingan kita error. Nah, ini beberapa output standar ketika kita menggunakan PHP. Kita bisa melihat outputnya itu teman-teman bisa mencetak menggunakan echo, bisa menggunakan print, bisa menggunakan print R, atau bisa menggunakan Vardam sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika teman-teman eh, menggunakan ingin mencetak datanya dalam bentuk string, nah biasanya bisa menggunakan perintah echo atau print. Sedangkan ketika teman-teman ingin menampilkan tipe datanya dalam bentuk array, bisa menggunakan print R. Tapi ketika ingin menampilkan output berupa nilai dari yang ingin ditampilkan, dilengkapi dengan informasi berupa tipe datanya seperti apa, panjang datanya seperti apa, bisa menggunakan Pardam. Nah, itu berapa output di dalam PHP. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana membuat beberapa tipe data dalam string di dalam PHP. Nah, seperti materi sebelumnya, kita belajar beberapa tipe data di JavaScript. Ada string, ada substr, ada starlen, ada starchem. Nah, kita coba eh, belajar beberapa tipe data di dalam string. Yang pertama ada strlength. Nah, biasanya metode ini dipakai untuk mengetahui panjang dari sebuah string. Kita bisa lihat contoh ini, ada sebuah variabel dengan nama isi yang berisi education is your door to the future. Technology is key to open it. Nah, kita bisa mencetak atau pengen mengetahui panjang dari variabel visi ini berapa, bisa menggunakan strlen. Kemudian ada namanya strcmp. Biasanya metode ini digunakan untuk membandingkan kesamaan di antara dua variabel string. Nah, output dari metode ini yaitu berupa tipe data logika boolean true or false. Misalnya, kita bisa lihat di contoh ini, eh, ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel old password, artinya yang kedua ada variabel new password. Ini kita misalkan ketika teman-teman membuat sebuah form login gitu kan. Nah, teman-teman sudah mempunyai password all password, kemudian teman-teman menginput di form loginnya itu new password. Nah, ketika ingin melihat apakah all password ini sama dengan new password, bisa menggunakan strcmp. Nah, dia akan menghasilkan nilai berupa boolean true or false. Nah, jika dia sama, maka dia akan mencetak true. Jika dia berbeda, dia akan mencetak nilai false. Nah, kemudian kita akan melakukan sebuah kondisi. Jika output tidak sama dengan nol, maka dia akan menyampaikan bahwa password yang Anda inputkan salah. Begitu juga kalau dia berhasil, berarti password yang kita input adalah benar. Kemudian ada beberapa tipe data string lainnya. Ada str to upper, teman-teman sudah belajar di JavaScript.
di mana fungsi ini digunakan untuk membuat sebuah string menjadi tulisnya dalam huruf kapital. Jadi kalau kita contohkan sebuah variabel variabel, maka isi dari variabel tersebut akan menghasilkan sebuah huruf dalam karakter kapital. Kemudian ada namanya str2lower, biasanya dia akan berfungsi untuk membuat suatu string kita menjadi non kapital, artinya hurufnya itu huruf kecil semua. Kemudian ada namanya strPost. Nah, biasanya metode strPost ini difungsikan untuk mengakses suatu karakter atau karakter tertentu pada string. Misalnya, teman-teman mempunyai sebuah kalimat di dalam variabel satu variabel, kemudian ada kata yang ingin dicari di dalam variabel tersebut. Teman-teman bisa menggunakan strPost. Kemudian ada namanya lagi str word count. Nah, biasanya berfungsi untuk menjuntung jumlah karakter dari string teman-teman. Kemudian ada nama substr. Nah, biasanya metode ini difungsikan untuk mengambil beberapa karakter pada string. Nah, misalnya akan menerima parameter string apa yang ingin kita potong, kemudian indeks yang mulai dari indeks kemana, kemudian panjang yang ingin kita potong itu berapa. Nah, itu beberapa tipe data di dalam string. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan PHP. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan secara sederhana bagaimana penggunaan PHP. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan atau menghidupkan web server. Di sini saya menggunakan WAMPP server. Nah, kita coba buat sebuah project baru. Kita buka eh, text editor kita. Di sini saya mempunyai sebuah folder dengan nama latihan. Kita akan membuat sebuah file dengan ekstensi PHP, misalnya index.php. Oke, kita sudah membuat sebuah file baru. Kita coba lihat di browser kita, localhost/latihan. Nah, dia akan menampilkan suatu halaman kosong karena kita belum membuat apapun di dalam project kita. Nah, yang pertama, ketika teman-teman membuat sebuah project dalam PHP, hal yang pertama dilakukan adalah membuka dengan tag PHP. Oke, kita sudah membuka tag PHP, kemudian di video sebelumnya kita belajar bagaimana membuat sebuah komentar. Nah, ketika teman-teman eh, misalnya ingin membuat sebuah komentar hanya satu baris saja, cukup menggunakan perintah slash dua kali. Ini adalah latihan pertama saya. Namun, jika teman-teman ingin membuat sebuah komentar lebih dari satu baris, bisa menggunakan slash bintang. Latihan pertama di Garuda Cyber Institute. Oke, kita tutup bintang slash. Nah, kalau kita buka di halaman browser kita, dia tidak akan melakukan atau memberikan tampilan pada browser kita. Karena fungsi komentar ini dia hanya memberikan sebagai catatan untuk si programmer. Nah, kemudian ada beberapa hal yang di video sebelumnya kita belajar bahwa ketika ingin membuat sebuah variabel, ada hal yang dilarang oleh PHP. Nah, misalnya teman-teman membuat sebuah variabel dengan nama Garuda, ini adalah sebuah startup. Nah, ini adalah penulisan variabel yang benar. Tapi ketika teman-teman membuat variabel, misalnya ini saya copy, nah dengan nama
ada angka di awal setelah dolar ini, nah, maka otomatis dia akan menunjukkan error. Dia akan dilarang oleh PHP. Atau menggunakan pagar. Nah, ini juga dilarang oleh PHP gitu, ketika menulis sebuah variabel. Kemudian, bagaimana caranya kita mencetak menggunakan PHP? Ada 4 buah output ketika kita ingin mencetak dalam PHP. Ada menggunakan echo, ini kita cetak echo Garuda. Nah, ini biasanya digunakan untuk fungsi variabel dalam bentuk string. Atau teman-teman bisa menggunakan print Garuda. Nah, ini juga bisa digunakan untuk string. Tapi ketika menggunakan print R. Nah, biasanya ini digunakan untuk dalam bentuk array atau menggunakan pardal. Nah, dia akan mencetak dalam bentuk array. Kita coba buka di halaman browser kita. Nah, dia akan mencetak beberapa poin. Nah, ini kayak kasih biar kelihatan, kasih new line saja. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa lihat 4 buah output yang kita menggunakan echo. Di sini kita menggunakan echo, di sini kita menggunakan print, bisa menggunakan print R, dan ini menggunakan pardal. Nah, itu bentuk output standar ketika kita menggunakan PHP. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai string. Nah, contoh ini saya hapus dulu. Kita punya sebuah variabel dengan nama dolar Garuda. Kemudian ialah kita pertama belajar tentang strlen. Ini difungsikan untuk mengetahui panjang dari sebuah string. Teman-teman bisa menggunakan strlen Garuda. Kita coba lihat di browser kita. Nah, ada 25 karakter di dalam sebuah variabel Garuda. Jadi fungsi strlen ini adalah ingin mencetak jumlah atau panjang karakter dari Garuda. Kemudian bisa menggunakan strcmp. Nah, strcmp ini kita komen dulu adalah sebuah fungsi untuk membandingkan 2 buah. Jadi dia misalnya kita punya variabel password lama. Misalnya password lamanya itu ke saya ini misalnya. Kemudian ada password baru. Password barunya juga saya gitu. Nah, kita ingin membandingkan menggunakan strcmp. Outputnya itu seperti apa? Bisa strcmp dari password lama dan password baru. strcmp. Nah, kita coba lihat apa yang dicetak. Bisa menggunakan Pardam saja. Dari output ini, apakah dia mencetak true atau false? Nah, karena password lamanya sama dengan password barunya, seharusnya dia mencetak true. Kita coba. Nah, dia mencetak nilai 0. Nah, kita coba kasih pengkondisian di sini. Jika eh, outputnya ini tidak sama dengan 0, maka dia mencetak echo password
Anda salah. Misalnya seperti itu. Nah, jika eh, kondisi pertama tidak dipenuhi, berarti dia echo passwordnya password benar. Kita coba lihat di browser kita, nah, dia akan mencetak password Anda benar. Tapi kalau misalnya password lama dan password barunya ini berbeda, kamu misalnya di password barunya kamu, dia akan mencetak sebuah kondisi pertama, password Anda salah. Gitu. Nah, gitu cara penggunaan strcmp. Kemudian ada penggunaan str to upper, str to lower dalam fungsi untuk mengubah katanya menjadi huruf besar dan huruf kecil. Misalnya kita coba menggunakan str to upper. Kita bikin satu lagi misalnya echo echo br ini break untuk membuat sebuah new line atau baris baru. str to lower misalnya. Nah, kita coba lihat di browser kita. Nah, pada variabel pertama, dia akan mencetak katanya itu huruf kapital atau huruf semua. Nah, di kata kedua, di variabel kedua, di menggunakan str to lower, hurufnya ini akan katanya ini atau kalimat ini akan menjadi huruf kecil semua. Nah, itu penggunaan str to upper dan str to lower. Nah, ada berikutnya adalah str post. Nah, biasanya kita ingin mengakses atau mencari kata dari variabel tersebut. Nah, teman-teman bisa misalnya dari variabel Garuda ini kita pengen ada variabel atau kata yang ingin kita cari. Kata yang ingin kita cari itu misalnya startup. Nah, teman-teman bisa menggunakan str post dari kata Garuda, dari variabel Garuda dan variabel apa yang ingin kita cari. Kata apa yang kita cari gitu. Jadi coba lihat di browser. Nah, dia ada di bagian 18. Kita bisa lihat di sini. Kalau kita hitung nih, nah, dia akan berada di kata ke-18. Itu penggunaan dari str post. Nah, kalau kita ingin menjumlah ada berapa kata atau berapa karakter di dalam variabel Garuda ini, bisa juga menggunakan yang namanya str word count. Seperti ini. Nah, kalau kita hitung, di sini ada 1, 2, 3, 4 kata ya. Seharusnya dia harus akan mencetak 4 seperti itu. Nah, itu penggunaan str word count. Ada juga penggunaan substr. Kemudian ini sudah kita jelaskan di JavaScript kemarin. Sebenarnya hampir sama dengan JavaScript. Kemudian kita coba masuk ke dalam penggunaan dalam bentuk PP array. Nah, biasanya ada beberapa cara penggunaan penulisan array. Yang pertama kita misalkan mahasiswa. Cara pertama adalah kita tulis dulu array seperti ini. Nah, namanya siapa aja? Misalnya Anton, Budi, Rani misalnya. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, misalnya siswa, kita pakai kurung siku. Seperti ini, Anton, Budi, Rani. Nah, kita coba cetak menggunakan Vardan, mahasiswa, Dai. Yang ini juga. Kita kasih break, echo break. Kemudian kita cetak Vardan siswa. Oke, kita coba lihat. Nah, dia akan menghasilkan bentuk yang sama.
Cuman cara penulisannya aja beda. Nah, teman-teman bisa menggunakan ketika ingin membuat array bisa dengan cara yang pertama ini, bisa dengan menggunakan cara yang kedua. Nah, itu cara mendeklarasikan array. Kemudian kalau teman-teman ingin mencetak, misalnya kita komen dulu, ingin mencetak kata dari eh, nama Budi misalnya. Biasanya di dalam array itu dimulai dari perhitungan nol. Ini Anton ini array ke nol pertama, ini Budi kedua, ketiga. Nah, ketika kita pengen mencetak Budi, kita bisa menggunakan seperti ini. Dalam kurung siku dia array itu berapa? Biasanya kalau array ini dimulai dari nol. Nah, kita coba cetak. Nah, dia akan mencetak nama dari Budi. Itu cara mengakses elemen dalam array. Kemudian kalau teman-teman ingin misalnya ingin menambahkan elemen baru di dalam array ini, teman-teman bisa menggunakan kurung siku. Di sini kita sudah punya variabel array dengan nama mahasiswa. Kita bikin baru lagi mahasiswa seperti ini dengan nama misalnya Rido. Rido seperti ini. Nah, kalau kita Vardam, dia Ridho ini akan masuk ke dalam array si mahasiswa ini seharusnya. Coba terus, nah, dia akan berada di array berikutnya. Nah, begitu cara eh, penggunaan atau ingin menambahkan array. Atau teman-teman ingin mencetak berapa sih jumlah array dalam variabel mahasiswa ini, gitu ya. Bisa menggunakan count, count mahasiswa. Kita coba hitung. Ada 3 buah eh, panjang array atau count dari variabel mahasiswa. Nah, itu eh, cara sederhana ketika teman-teman ingin menggunakan atau menggunakan bahasa pemrograman PHP. Beberapa poin itu yang penting dipahami, baik itu dalam bentuk string atau dalam bentuk array. Terima kasih.